Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang kembali menambah 2 guru besar setelah secara resmi menerima surat keputusan dari LLDI-KTI Wilayah 6. Hadirnya guru besar baru diharapkan dapat menjadi inovator dalam penelitian. Universitas Semarang secara resmi menerima 2 surat keputusan guru besar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6. Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Kepala LL Dikti Wilayah 6 Dr. Bimo Widyo Andoko SHMH kepada Rektor USM Dr. Supari STMT pada Selasa 14 Januari 2025. Penyerahan SK guru besar kali ini diberikan kepada 2 dosen USM, yaitu Dr. Indarto SMSI di bidang manajemen dari program Pascasarjana dan Dr. Insinyur Rohadi MP di bidang pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian. Selamat sukses dan apresiasi kepada guru besar baru yang hari ini SK-nya saya serahkan ya ke Universitas Semarang. Yang pertama adalah Profesor Dr. Indarto SMSI di bidang manajemen. Kemudian kedua Profesor Dr. Insinyur Rohadi MP di bidang pertanian ya. Beliau berdua adalah pakar-pakar baru atau guru besar baru di USM ini dalam bidang kepakarannya tadi manajemen dan pertanian. Ini tentu saja menambah ya Pak Rektor ya, menambah daya dorong, menambah penguat USM ini menuju perguruan tinggi unggul. Beliau punya cita-cita menjadikan USM ini di kepemimpinan beliau USM menjadi unggul. Hasil baik itu menurut Bimo menjadi indikator penting menuju institusi yang unggul. Ia turut berharap agar guru besar ini dapat menjadi inovator untuk terus menunjukkan kontribusinya dalam penelitian. Saya harapkan menjadi satu inovator ya, meneliti itu jangan dilupakan. Selain juga kita punya penelitian pengabdian masyarakat dan pengajaran, nih penelitian juga harus kita dorong supaya juga nanti fokusnya kementerian yang bisa menginginkan adanya produk untuk dihilirisasi ini bisa tercapai. Sinergi antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah terus dijalin untuk membangun peradaban umat. Membangun peradaban umat di Jawa Tengah menjadi poin penting dalam sinergi antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah. Kunjungan pengurus DMI Jawa Tengah yang dilakukan Selasa 14 Januari 2025 disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Dr. Haji Saiful Mujab MA. Pagi hari ini saya bertemu ya dari sahabat-sahabat pengurus DMI Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Multazam dan beserta rombongan. Saya sangat berterima kasih atas segala dukungan dan saya juga berharap bahwa DMI Jawa Tengah bisa bersinergi dengan Kanwil Agama untuk terus membangun keumatan karena DMI ini kan organisasi yang sudah tua, organisasi yang sudah lama dan banyak kiprahnya di masyarakat. Dan DMI ini kan juga bergerak bukan sekedar di dalam ubudiyahnya, tapi juga di dalam sosial keagamaan. Nah ini akan terus kita bangun bersama dan semoga DMI Jawa Tengah bisa menjadi satu ikon organisasi keagamaan yang mengawal terkait kemasjidan dari segala sisi, tadi dari sisi ubudiyah, ya sisi kemakmurannya, sisi sosialnya, dan lain sebagainya. Dan saya yakin potensi ini bisa kita garap bersama-sama. Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DMI Jateng Dr. Haji Multazam Ahmad MA didampingi pengurus harian lainnya mengatakan bahwa DMI Jateng sudah menjalin kerjasama dan berkomunikasi secara intens dengan Kanwil Kemenak Jateng sejak kepengurusan DMI yang dipimpin oleh Haji Ahmad dan berlanjut hingga sekarang. Kita ingin silaturahim dan untuk melestarikan perkenalan dari Dewan Masjid terhadap Kakanwil baru, karena ini sudah tidak asing lagi meskipun pergantian pemimpin itu tetap kita harus komunikasi, dan ini kebetulan Pak Saiful
juga sebagai Kakanwil baru. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal kepada beliau kaitan dengan program-program Dewan Masjid Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah sangat responsif sekali apa yang disampaikan. Kita melanjutkan program-program kita, nggih. Jadi kita tidak asing lagi, dan tentunya tadi yang sampaikan beliau adalah supporting terkait dengan masalah pendataan masjid itu ya, dan kita akan melanjutkan dengan Pak Kakanwil dulu, dan juga yang tidak kalah penting tadi kaitan dengan masalah perwakafan ya Pak ya, perwakafan itu ya, itu harus betul-betul kita perhatikan yang sangat serius gitu ya. SMK Negeri 1 Semarang gelar pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS periode 2025-2026 pada Kamis 9 Januari 2025 kemarin. Kegiatan ini menjadi contoh nyata dari penerapan nilai-nilai demokrasi di sekolah. Baik pemirsa, sekarang saya berada di depan Aula SMK Negeri 1 Semarang dalam pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS tahun 2025 tahun 2026. Dan di belakang saya terdapat beberapa siswa-siswi SMK Negeri 1 Semarang dengan antusias mereka mengantri untuk melakukan pemilihan calon Ketua OSIS SMK Negeri 1 Semarang. Pemilihan Ketua OSIS periode 2025-2026 di SMK Negeri 1 Semarang berlangsung meriah dan penuh semangat dari siswa-siswinya. Acara yang digelar pada Kamis 9 Januari 2025 ini diikuti oleh 3 kandidat terbaik yang telah terpilih melalui proses seleksi. Pemungutan suara dilakukan secara elektronik menggunakan sistem e-voting. Kegiatan ini menjadi contoh nyata dari penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dilanjut sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan dilanjut pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS. Melalui pemilihan ini, siswa belajar bagaimana mengemukakan pendapat dengan jujur dan adil. Semoga nantinya dengan terpilihnya Ketua OSIS baru, harapannya semoga menjadi leadership kecil dan bisa membentuk miniatur demokrasi yang sesuai versi sekolah namun disesuaikan dengan versi demokrasi Indonesia. Peran saya nanti bisa membersamai setiap kegiatan siswa dan bisa selalu mendukung apapun kegiatan yang siswa laksanakan atau selenggarakan. Motivasi saya mencalonkan sebagai Wakil Ketua OSIS adalah untuk mencari relasi dan pengalaman, dan juga mencari relasi di SMK Negeri 1 Semarang adalah keuntungan bagi saya. Kalau buat saya sendiri, kenapa saya mencalonkan sebagai Ketua OSIS? Karena saya juga mau mencari pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru, lalu mencari tahu hal-hal baru lainnya, seperti mungkin cara berorganisasi yang baik dan benar, dan memimpin sebuah organisasi yang luar biasa. Pemirsa, tadi adalah proses pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di SMK Negeri 1 Semarang. Antusias para siswa-siswinya terlihat pada diri mereka saat melakukan pemilihan. Demikian berita hari ini bersama saya Devina Prameswari Putri dan rekan saya Novita Laili. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Setelah paslon gubernur dan wakil gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa Hindar Priyadi alias Hendi, telah mencabut gugatan hasil penghitungan suara Pilgub Jateng di Mahkamah Konstitusi. Hal itu mendapat respon calon gubernur Jateng nomor urut 2 Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi, gubernur terpilih, menghormati semua keputusan mantan rivalnya tersebut. Usai menjalankan ibadah umroh pasca terpilihnya menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menyempatkan untuk bertemu Presiden RI ke-7 Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo. Usai bertemu Jokowi, Ahmad Lutfi menjelaskan masih menunggu penetapan dari MK. Atas pencabutan gugatan pada Senin tersebut, Ahmad Lutfi menghormati keputusan itu. Ahmad Lutfi menyerahkan semuanya pada MK terlebih dahulu karena MK belum memberikan penetapan. Kalau MK menyatakan sah pencabutannya itu akan ditindaklanjuti oleh KPU, pihaknya hanya akan menunggu saja tanggal mainnya. Kita serahkan ke MK dulu. MK belum ada pencabutannya, kan berproses di MK. Kalau sudah MK nanti menetapkan terkait sah pencabutannya itu, mungkin ditindaklanjuti oleh KPU kan, baru kita lakukan penetapan. Sabar aja nunggu tanggal mainnya.
Mencermati perkembangan politik di Jateng saat ini, ketika ditanya awak media apakah ada rencana bertemu dengan Andika, mantan Kapolda Jateng ini mengatakan hingga saat ini belum ada, namun dia mengaku siap mengakomodir program dari Andika Hendy. Ahmad Lutfi menegaskan tidak ada persiapan khusus, cuma jaga kesehatan sama belanja masalah. Saya mau orientasi aja, orientasi wilayah yang kemarin sudah pernah saya datangi, kemudian belanja masalah tetap kayak seperti itu. Dari Solo, Andre, USM TV. Blora memanas, buntut Grip laporan ke Polres Blora. Ormas Pemuda Pancasila cegat rombongan Grip dari kabupaten lain yang mau ke Blora di perbatasan Blora Purwodadi. Diduga dihajar hingga babak belur seperti pada video amatir yang viral. Grip juga bertindak anarkis menghancurkan markas PACPP di Kecamatan Blora. Video amatir diduga pasukan Ormas Grip dari kabupaten lain yang berpartisipasi hadir ke Blora, Jawa Tengah usai Ormas Pemuda Pancasila geruduk markas Grip kemarin. Babak belur dihajar Ormas Pemuda Pancasila di perbatasan Blora Purwodadi tepatnya di Kecamatan Kunduran. Dalam video tersebut terdengar suara sedang melaporkan dari Kunduran anggota Grip diserang anggota PP. Kemudian pasukan PP bergerak ke desa Terembul depan SMA Negeri Ngawen melakukan pencegatan. Dan sempat terjadi bentrok namun pasukan TNI dari Batalion 410 Alugoro dan polisi menghalau PP dan menangkap oknum yang mengejar Grip. Peristiwa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas di jalan tersebut karena kericuhan aparat TNI Polri yang mengamankan situasi yang berakhir pasukan Ormas tersebut bubar ke arah barat. Di sisi lain tampak dalam video amatir sejumlah Ormas Grip menghancurkan mobil dan markas PP di Kecamatan Blora. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi ikut turun ke jalan namun ketika dikonfirmasi belum mau memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Sebelumnya ribuan Ormas Grip mendatangi Polres Blora untuk mengawal pelaporan yang dilakukan Grip Provinsi Jawa Tengah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian oleh oknum Ketua DPC PP Blora Munaji terhadap Grip. Dalam dialog dengan Kasat Reskrim, Ormas Grip menunjukkan bukti baru suara anggota PP yang menantang Grip. Kasat Reskrim Polres Blora Slamet meminta bukti baru untuk disertakan sebagai alat bukti untuk tindakan penyelidikan. Di hadapan Kapolres, anggota Grip siap menyerang jika markas Grip di Blora diganggu lagi. Dari Blora, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Program makan bergizi gratis atau MBG di Blora mulai digelar usai dilakukan penundaan selama sepekan. Program ini pun disambut antusias para siswa. Sekolah Dasar Negeri Kedung Jenar yang menjadi sasaran pertama program makan bergizi gratis, tampak sejumlah siswa menyambut gembira kedatangan mobil box yang membawa menu makanan. Dibantu petugas, mereka membantu menurunkan menu makanan yang dikemas dalam tempat stainless itu. Pada hari pertama pelaksanaan, paket menu makanan yang disediakan terdiri dari nasi putih, ayam kecap manis, tumis pelangi, buah semangka, dan susu kotak. Kepala SPPG Blora Artika Dianita menyatakan rasa syukur bisa melaksanakan program MBG di hari pertama dengan sukses. Ia menjelaskan bahwa sudah menyiapkan berbagai menu untuk hari-hari berikutnya dengan rencana memasak sebanyak 3.000 porsi yang akan dibagikan kepada PAUD, TK, SD, SMP, SMK, dan ibu hamil. Pendistribusian makanan dibagi menjadi 3 kloter. Kloter pertama untuk siswa PAUD atau TK dan SD kelas 1 hingga 3, kloter kedua untuk SD kelas 4 hingga 6, dan kloter ketiga untuk siswa SMP dan SMA SMK. Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa dan mendukung kesehatan mereka. SPPG Kabupaten Blora telah memulai melaksanakan program makan bergizi gratis dengan jumlah sasaran 3.000 sasaran, meliputi siswa di sekolah TK, PAUD, SD, SMP, dan SMK, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di posyandu. Untuk menu hari pertama ini apa, Mbak? Untuk menu hari pertama hari ini ada nasi putih, ayam kecap, tumis pelangi, terdiri dari wortel, buncis, sama jagung manis. Lalu ada buahnya semangka dan susu. Ada susu juga, Mbak, berarti ya, Mbak? Kalau mungkin nominal ini, Mbak, mungkin bisa berapa gitu, Mbak, harga? Ya, jadi kalau dari kami itu 10.000 itu untuk satu porsi bahan baku saja. 10.000 untuk bahan baku. Ini bukan hitungan satu oprek ini 10.000 dalam wujud sudah matang, itu bukan, tapi 10.000 untuk bahan baku. Salah satu siswa, Kayana, mengaku senang mendapat makanan bergizi gratis. Selain menunya enak, rasa masakannya juga tidak pedas bagi seusianya.
Menunya tadi suka nggak yang dikasih? Apa aja ini menunya yang ada? Ayam, sayur, semangka sama nasi. Ada susunya? Ada itu aku buka. Habis nggak ini tadi? Habis ya. Tadi habis. Tapi yang paling disuka apa ini? Makanan yang disuka apa tadi? Buah ya? Buahnya warna kuning, nggak boleh warna merah. Pemirsa, sejak awal perang Israel-Hamas di Gaza, relawan dan tenaga medis di Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjalani aktivitas dengan berbagai keterbatasan, bahkan sempat harus mengungsi ke selatan. Kini, harapan adanya gencatan senjata membuat mereka optimistis bisa kembali maksimal merawat pasien. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Mioti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang transisi kepemimpinan Amerika Serikat pada 20 Januari, Joe Biden kembali mendorong berakhirnya perang di Gaza. We're seeing some progress. And I know hope springs eternal. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump juga mengulangi ultimatumnya agar Hamas melepas semua tawanan sebelum ia dilantik. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Dalam negosiasinya untuk mengakhiri perang, pemerintahan Biden berkoordinasi dengan tim dari Trump. Di saat negosiasi dipimpin utusan Biden, Amos Hochstein. Calon utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, juga berbicara dengan pejabat Qatar yang menjadi perantara bagi Hamas. I actually believe that we're working in tandem in a really good way, but it's the president, his reputation, the things that he has said that are driving this negotiation. Israel dan Hamas akhirnya semakin dekat ke kesepakatan gencatan senjata dengan sejumlah fase penarikan pasukan Israel dan fase pembebasan sandera serta pertukaran tawanan. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 15 bulan dan sejak awal perang, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara sudah ikut terdampak. Rumah sakit ini baru dibuka lagi pada pertengahan 2024 sebelum akhirnya kembali tidak beroperasi maksimal. Dengan meningkatnya intensitas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF beberapa bulan terakhir. Begitu wilayah utara Gaza kembali bebas dari pertempuran, Mercy Indonesia siap untuk kembali ke Rumah Sakit Indonesia. Informasi terakhir, kondisi pasien-pasien yang ada di dalam ini relatif stabil gitu ya, jadi tidak membutuhkan perawatan intensif, tapi masih dalam pemantauan. Teman-teman yang berada di dalam rumah sakit ini ya, sekarang dapat sumber listrik dari sisa panel surya ya. Jadi di Rumah Sakit Indonesia itu ada panel surya. Sebelumnya banyak ya, kena serpihan bom, ada yang rusak, tapi sisanya ini masih bisa dipakai dengan waktu terbatas. Menurut Habib Hadiki, gencatan senjata akan memudahkan perawatan pasien. Tetap sama ceasefire dan bantuan internasional logistik ya, terutama itu bisa masuk gitu ya. Menurut seorang ahli beda Mercy, perang membuat pelayanan kesehatan tak bisa optimal karena tenaga medis harus mengantisipasi adanya perintah evakuasi. Nah, pada saat itu juga kami mulai perjalanan dari Rumah Sakit Kamal Atwan sampai ke depan Rumah Sakit Indonesia. Nah, pada saat itu kami bisa menghubungi liaison officer kami dari Mercy untuk memberitahukan dan mengkoordinasikan, membantu menghubungi WHO dan UN terkait kondisi kami, bahwa kami terjadi penyerangan darat dan kami diminta untuk evakuasi. Ketatnya pemeriksaan juga memperlambat gerak tenaga medis. Di holding point kita menunggu sekitar 2 jam sambil menunggu green light. Akhirnya ketika kami diarahkan boleh melanjutkan perjalanan, kami sampai di checkpoint. Nah, untuk daerah-daerahnya nggak begitu hafal, tapi yang pasti sebenarnya itu dekat. Karena secara perhitungan peta normal tanpa penundaan itu sebenarnya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 20 menit. Baik Rumah Sakit Indonesia maupun Rumah Sakit Kamal Atwan berada di Beit Lahia, Gaza Utara. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang telah membuat sedikitnya 26 rumah sakit tak bisa beroperasi penuh. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.